Great. Teman-teman, dengar baik-baik ya. Masalah terbesar banyak orang percaya hari ini bukan karena mereka tidak tahu firman Tuhan, tapi karena mereka terlalu berani main-main dengan dosa. Mereka tidak jatuh tiba-tiba, mereka pelan-pelan berkompromi. Dan yang lebih berbahaya, mereka masih merasa aman. Alright, tema pada hari ini adalah don't compromise with lust. Jangan kompromi dengan godaan ya teman-teman. Hari ini kita bicara sesuatu yang keras tapi perlu. Jangan berkompromi dengan hawa nafsu, karena firman Tuhan berkata di 1 Korintus 6 ayat 18, luruskanlah atau jauhkanlah diri Anda dari percabulan. Perhatikan ini ya, bukan lawan, bukan tahan, bukan uji iman Anda, tapi lari. Banyak orang gagal bukan karena mereka lemah ya. Saya cuma lihat sedikit kok, saya cuma chat biasa, saya tahu batas-batas saya. Itu bukan iman, itu kesombongan rohani ya. Dosa dimulai dari kompromi kecil. Tidak ada orang yang jatuh di dalam dosa besar secara tiba-tiba ya. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Lihat sedikit, pikir-pikir sedikit, simpan sedikit, nikmati sedikit, tapi tiba-tiba dor, sudah tenggelam. Dosa tidak pernah datang dengan wajah menyeramkan. Dia datang dengan wajah yang menarik, halus, dan masuk akal. Lihat kehidupan Simpson ya, semua teman-teman sudah tahu ya. Simpson, dia tidak langsung hancur saat bersama Delilah. Dia sudah mulai kompromi sejak lama, main-main dengan wanita, merasa kuat, merasa tidak akan jatuh. Sampai akhirnya rahasianya terbuka, kekuatannya hilang, dan hidupnya hancur ya. Jangan tunggu sampai rambut Anda dipotong ya, rohaninya baru sadar. Jadi dosa ini melukai diri sendiri teman-teman. Firman Tuhan bilang dosa lain di luar tubuh, tapi percabulan melukai diri sendiri. Artinya apa? Artinya merusak pikiran, mengotori hati, menghancurkan harga diri, dan membunuh identitas sebagai anak Tuhan. Dan yang paling parah, membuat hati jadi kebal ya terhadap hadirat Tuhan. Orang yang terus kompromi lama-lama tidak peka lagi. Ibadah tetap jalan, ya tetap datang, rajin, tapi hatinya sudah menjauh. Ya, masalahnya bukan godaan ya, tapi keputusan. Mas, dengar hal ini baik-baik ya. Masalah Anda bukan karena godaan, itu terlalu kuat. Bukan, masalahmu karena keputusan Anda terlalu lemah. Tuhan tidak pernah salah, dia sudah sediakan jalan keluar, tapi seringkali kita tidak mau keluar, kita malahan duduk dalam godaan, bahkan menikmatinya. Jangan salahkan iblis kalau Anda sendiri yang membuka pintu ya. Sekarang bandingkan dengan Yusuf saat digoda istri Potifar. Dia tidak debat, dia tidak berkata mari kita doa dulu. Dia langsung lari, bahkan dia tinggalkan jubahnya. Lebih baik kehilangan jubah
daripada kehilangan kekudusannya. Jadi teman-teman, kekudusan itu keputusan, bukan perasaan. Banyak orang yang menunggu merasa kuat dulu baru menjauh. Salah itu ya. Kekudusan itu keputusan, bukan perasaan. Teman-teman, Anda tidak perlu kuat untuk lari, Anda hanya perlu tegas. Kadang kita berpikir, nanti kalau saya sudah dewasa rohani baru saya bisa menang. Enggak ya. Justru kemenangan dimulai dari keputusan hari ini. Yes, hari ini. Kalau Anda masih sengaja dekat-dekat dengan dosa, jangan heran kalau Anda terus jatuh, kalau Anda mau bermain-main dengan api. Jangan kaget kalau Anda terbakar. Tuhan tidak pernah menyuruh kita jadi pahlawan di tengah godaan. Dia menyuruh kita jadi pelari, menjauh ya. Jadi teman-teman, hari ini ambil keputusan. Jaga mata, apa yang Anda lihat, jaga pikiran, apa yang Anda izinkan masuk, jaga pergaulan, siapa yang Anda mau dekati. Jaga waktu sendiri, karena disitulah banyak orang jatuh. Kalau perlu, putuskan sesuatu yang harus diputus ya. Karena tidak semua yang Anda pertahankan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan. Teman-teman, jadi pesan moralnya, kemenangan bukan untuk mereka yang paling kuat, tapi untuk mereka yang paling tegas untuk mengambil keputusan. Teman-teman, jadi closing statementnya hari ini, jangan kompromi, jangan uji batas, jangan main aman di pinggir jurang. Kalau Tuhan bilang lari, ya lari. Karena satu langkah menjauh dari dosa adalah satu langkah mendekat kepada Tuhan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya baik-baik ya. Renungkan jawaban Anda. 1. Apakah ada area dalam hidup Anda di mana Anda masih bermain-main dengan dosa, bukan benar-benar menjauhinya? Teman-teman. 2. Jika hari ini Tuhan meminta Anda untuk lari dari sesuatu, apa yang harus segera Anda tinggalkan tanpa kompromi? Itu tolong jawab dengan jujur dan renungkan jawaban Anda masing-masing ya. If you play with temptation, don't expect to walk away untouched. Jika Anda bermain-main dengan godaan, jangan berharap Anda akan keluar tanpa terluka. You don't overcome temptation by standing near it, but by staying far from it. Anda tidak mengalahkan godaan dengan berdiri dekat-dekat dengannya, tapi dengan menjaga jarak darinya. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, berikan kami hati yang tegas, tolong kami untuk tidak berkompromi dengan dosa. Ajari kami untuk lari dari godaan dan hidup dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Jika ada yang mau berdiskusi atau sharing kesaksian Anda, boleh kontak saya di 08122 970 2298. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.